Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah minggu keempat kita memasuki materi pembelajaran di usaha perjalanan wisata. Materi yang saya sampaikan adalah materi tentang perencanaan dan pengoperasionalan perjalanan wisata. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah yang pertama adalah bentuk-bentuk perjalanan wisata, yang kedua mempelajari tentang biro perjalanan wisata, yang ketiga mempelajari tentang jenis-jenis wisata atau jenis atau macam wisatawan atau turis. Jadi di materi yang kedua ini adalah bagaimana kita akan menganalisis sebuah perjalanan wisata. Ya, kemudian kalau kita melihat bentuk perjalanan itu ada tur yang disiapkan secara reguler dan ada tur atau perjalanan yang disiapkan secara tidak reguler. Ada reguler, ada irregular. Kemudian regular tour adalah tur yang disiapkan secara reguler berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Nah, tur ini akan berlangsung menurut jadwal dan tidak tergantung pada jumlah peserta tur. Jadi, tur ini sudah dirancang, diregulerkan. Misalkan haji, umroh itu sudah terjadwal. Ya. Jadi, berapapun pesertanya, acaranya ya seperti itu, tanggal-tanggalnya seperti itu, rute alurnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah irregular tour, adalah tur yang disiapkan tidak secara reguler. Jadi, penentuan jadwal berdasarkan permintaan dari wisatawan. Nah atau tour yang telah disiapkan ini dikenal dengan ready-made tour atau tailor-made tour. Ya. Jadi ready-made tour adalah ada ready-made tour dan ada tailor-made tour. Ready-made tour adalah tour yang sudah dibuat oleh travel agent, sedangkan tailor-made tour adalah tour yang dibuat berdasarkan pesanan dari konsumen. Kemudian tour apabila dilihat berdasarkan sarana angkutan, ada boat tour, ada air touring, ada train touring, dan ada bus and car touring. Boat touring itu adalah tur yang memakai angkutan air baik di laut, di danau atau di sungai. Ya seperti kalau di Pangandaran itu banyak ya penyewaan perahu boot dan lain sebagainya, itu angkutannya di air. Kemudian ada air touring, tur yang menggunakan pesawat udara sebagai sarana angkutan. Ini turnya umumnya memakai pesawat-pesawat kecil ya. Biasanya kalau itu ada Susi Air, kemudian ada Merpati yang kecil-kecil itu ya. Biasanya antara satu titik dengan titik yang lain itu tidak terlalu jauh. Ya, biasanya turnya itu melihat kawasan, melihat suatu arena dari udara. Ada train touring, itu tur dengan menggunakan kereta api. Kalau di kita itu termasuknya jarang ya, tur yang menggunakan kereta api. Tapi kalau di luar negeri, di mana antara satu negara dengan negara lain, antara satu destinasi dengan destinasi lain, sudah terkoneksi, sudah terinstal itu rel kereta api, sehingga tur bisa dilakukan melalui jalur kereta api. Dan yang keempat ini yang sudah umum adalah tur yang menggunakan bus atau car touring, ya disebut juga road tour. Ya, ini jalan-jalan dari satu titik dengan titik yang lain. Biasanya memakai bis, ya, kemudian mobil, baik mobil yang kecil maupun yang sedang, tergantung bagaimana jumlah dari wisatawan. Kemudian bentuk perjalanan wisata yang berdasarkan kelas itu ada 4. Ya, yang pertama ada kelas budget. Ya, ini kalau melihat budget, misalkan dia biasanya wisata yang menginginkan kamar yang sederhana, ya, kemudian yang asalkan bisa tidur saja, ya, kemudian makanan mereka mengurus sendiri, jadi tidak mempercayakan ke travel agent. Kemudian yang kedua ada kelas deluxe. Nah, kalau kelas deluxe ini dia menginginkan kamar yang bagus, ya, yang deluxe, ya, tidak yang standar. Kemudian makannya mereka menginginkan a la carte, tidak yang buffet. Kemudian mereka menginginkan masuk ke sebuah destinasi wisata itu secara santai ya, karena untuk menikmati sesuatu jadi tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, dan mereka tidak dibatasi dengan waktu. Jadi mereka ingin betul-betul mendapatkan kepuasan kalau yang kelas deluxe ini. Yang ketiga ada kelas ekonomi. Jadi kelas ekonomi ini dari segi kamar biasanya mereka mencari kamar yang ekonomi atau yang standar atau bahkan lebih murah. Kemudian dia menunya yang tetap ya, sudah terukur. Kemudian hanya mengunjungi objek-objek yang memang sudah dipilih sebelumnya. Jadi mereka sudah ditentukan timingnya sehingga waktu yang sedikit bisa menikmati objek wisata secara detail. Dan yang ketiga adalah kelas standar. Ya, mereka menginginkan biasanya kamarnya kamar standar, makannya yang table de hôte, kemudian mengunjungi objek wisata juga secara santai. Karena memang orientasi dari kegiatan wisata ini juga adalah untuk kegiatan yang santai. Nah, yang selanjutnya adalah pengertian dari Biro Perjalanan Wisata. Jadi, Biro Perjalanan Wisata adalah usaha yang merencanakan perjalanan dan sekaligus menyelenggarakan wisata yang kegiatannya meliputi, yang pertama ada menyusun dan menyelenggarakan paket wisata, yang kedua adalah menyediakan pelayanan wisata, yang ketiga pemesanan akomodasi, restoran, dan sarana lainnya,
Dan yang keempat adalah menyelenggarakan perlengkapan perjalanan atau dokumen wisata. Kemudian Biro Perjalanan Wisata ini ada fungsi umum dan fungsi khusus, ya. Kemudian fungsi umumnya adalah Biro Perjalanan Wisata merupakan sebuah perusahaan jasa pariwisata yang mempersiapkan atau mengurus perjalanan seseorang dengan segala kebutuhannya dari perjalanan itu. Kemudian secara fungsi khususnya, Travel Bureau atau Biro Perjalanan Wisata adalah sebagai intermediate atau sebagai perantara, ya, antara produk wisata dengan konsumen atau yang akan menggunakan wisata. Jadi antara yang membuat wisata atau destinasi wisata dengan konsumen yang akan melakukan perjalanan wisata. Kalau fungsi khusus ini sebagai intermediate juga disebut sebagai fungsi sebagai supplier atau sebagai pedagang besarnya. Jadi yang menjualkan produk wisata, yang membuat paket wisata, dan dia bisa memberikan hak penjualan kepada agen perjalanan wisata, ya. Kemudian agen perjalanan wisata atau travel agent adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan. Nah, yang membedakan antara biro perjalanan dengan agen perjalanan wisata, kalau biro perjalanan wisata adalah wholesalernya atau pedagang besarnya, jadi dia yang berhak untuk membuat paket-paket wisata dan memasarkannya secara langsung ke konsumen ataupun melalui agen perjalanan wisata. Nah, agen perjalanan wisata ini berperannya sebagai perantara. Perantara antara siapa? Perantara antara biro yang bertugas untuk membuat paket wisata dengan konsumen pengguna. Nah, kenapa banyak agen perjalanan wisata yang sekarang sekaligus membuat paket wisata, ya mereka menjualkannya? Sebetulnya secara aturan harusnya yang membuat paket perjalanan wisata itu adalah biro perjalanan wisata. Kenapa? Karena biro perjalanan wisata itu skupnya itu sangat besar, ya. Biasanya biro perjalanan wisata itu berbentuk badan hukumnya juga minimal biasanya PT, sedangkan untuk agen perjalanan wisata itu bisa bentuknya CP. Nah, apa sih yang membedakan antara biro dan agen? Kalau biro perjalanan wisata itu wewenangnya sangat kuat, dia memiliki modal yang besar. Karena apa? Karena kegiatan perjalanan ini sebetulnya ada resiko besar yang kadang-kadang kita tidak mengerti, sehingga apabila terjadi sesuatu pada saat mereka melakukan perjalanan, maka biro perjalanan wisata ini akan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi resiko di dalam perjalanan tersebut. Nah, sehingga seharusnya agen perjalanan wisata ini hanya menjual produk wisata yang sudah dibuat oleh biro perjalanan wisata. Kemudian fungsi umum dari biro perjalanan wisata juga biro perjalanan wisata sebagai organisator. Artinya adalah biro perjalanan wisata tersebut yang mengorganisir antara destinasi wisata, kemudian hotel, transport, dan lain sebagainya, sehingga menjadi satu kesatuan paket perjalanan wisata atau paket wisata. Kemudian lingkup pekerjaan sebuah agen perjalanan, yang pertama adalah menjadi perantara dalam pemesanan tiket angkutan, baik udara, laut, dan darat. Nah, biasanya maskapai penerbangan atau kereta atau bis itu menitipkan tiket-tiketnya atau bisa dipesan secara online, secara langsung di agen perjalanan wisata. Namun kalau sekarang karena sistem teknologi sudah semakin canggih, sehingga konsumen sendiri bisa langsung mengakses ke situs-situs atau web-web yang disediakan oleh jasa-jasa pemasok kegiatan pariwisata, ya. Sehingga sekarang memang harus sudah mulai berubah. Jadi lingkup agen perjalanan wisata harus bisa meningkatkan layanannya. Jadi jangan sampai terpotong yang asalnya sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Nah, nanti akhirnya penjual bisa langsung kepada pembeli, ya. Jadi peran sebuah agen perjalanan wisata ini harus digali lagi, harus dikaji lagi. Yang kedua, bisa membantu menguruskan dokumen-dokumen perjalanan. Ini juga bisa dilakukan oleh agen perjalanan wisata, karena biasanya orang yang akan melakukan perjalanan wisata, mereka tidak terlalu memahami dokumen-dokumen yang harus diurus untuk perjalanan, terutama perjalanan yang berhubungan dengan luar negeri. Nah, dokumen apa sih yang diperlukan? Ya, diantaranya bagaimana pengurusan visa, paspor, ya, dan medical check up dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah menjadi perantara di dalam pemesanan akomodasi, restoran, dan sarana wisata lainnya. Ini salah satu fungsi agen perjalanan wisata, ya. Jadi dia menjadi perantara, ya, kalau memesan akomodasi atau hotel, ya, karena biasanya kalau agen perjalanan wisata itu memiliki kontrak rate sehingga harganya lebih murah daripada harga publish. Yang terakhir, yang keempat adalah menjual paket-paket wisata yang dibuat oleh biro perjalanan wisata. Jadi jelas, ya. Jadi agen itu sebagai perantara menjualkan produk wisata yang dibuat oleh biro perjalanan wisata kepada konsumen. Sedangkan biro itu cakupannya lebih luas. Kemudian bila kita melihat jenis wisatawan atau turis, yang pertama
dikenal dengan wisatawan asing. Ya, silakan dicatat adik-adik. Wisatawan asing ini dikenal dengan foreign tourist. Itu orang asing yang melakukan perjalanan wisata yang datang memasuki suatu negara lain yang bukan merupakan negara di mana ia bisa tinggal. Yang kedua ada domestic foreign tourist, yaitu orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal di suatu negara yang melakukan perjalanan wisata di wilayah negara di mana ia tinggal. Dan yang ketiga adalah wisatawan dalam negeri atau domestic tourist. Ini adalah seseorang warga negara suatu negara yang melakukan perjalanan wisata di dalam batas wilayah negaranya sendiri tanpa melewati batas negara lain. Nah, ini wisatawan yang domestik. Misalkan dari Bandung ke Bali, dari Bandung misalkan ke Yogyakarta dan lain sebagainya, itu wisatawan domestik karena perpindahannya dari dalam penduduk asli ke daerah yang masih di dalam satu negara itu. Yang keempat adalah indigenous foreign tourist, adalah warga negara suatu negara tertentu yang karena tugasnya atau jabatannya di luar negeri pulang ke negara asalnya dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negara sendiri. Misalkan seseorang yang ditugaskan menjadi duta besar di Amerika. Nah, ketika mereka pulang ke Indonesia, dia ingin melakukan jalan-jalan karena sudah rindu kampung halaman, sudah rindu tempat-tempat yang ada di Indonesia. Nah, itu dinamakan dengan indigenous foreign tourist. Yang keempat adalah transit tourist. Yang kelima adalah transit tourist, adalah wisatawan yang sedang melakukan perjalanan wisata ke suatu negara tertentu yang sedang menumpang kapal udara, kapal laut, dan lain yang terpaksa singgah di pelabuhan bandara bukan atas kemauan sendiri. Misalkan karena terjadi suatu insidentil atau misalkan yang mengikuti kapal ya di kapal laut itu disebutnya yang melakukan perjalanan di kapal pesiar, berpesiar. Biasanya dia berhenti dari suatu pelabuhan ke pelabuhan yang lain, dari suatu negara ke negara yang lain. Itu adalah transit turis. Yang keenam adalah business turis, yaitu orang yang melakukan perjalanan apakah orang asing atau warga negara sendiri yang mendapatkan perjalanan untuk tujuan wisata, tetapi perjalanan wisata akan dilakukan setelah tujuan utamanya selesai, yaitu turis. Jadi dalam rangka, ya, misalkan dia sedang ada kunjungan bisnis ke suatu negara dengan perusahaan A, nah setelah kegiatan bisnisnya selesai, kemudian mereka melakukan kunjungan wisata di negara tersebut. Itu disebutnya dengan bisnis turis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan hari ini, sehingga dengan 2 video, ya, analisis perjalanan wisata di video 1 dan video 2, maka insya Allah mungkin materi PPPW telah selesai untuk materi 3.2, menganalisis perjalanan wisata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.